Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi hari ini dengan Bu Meta, Bu Paryati, dan Bu Cindy. Hari ini kita akan belajar tema 2G, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Ada apa saja Bu Meta hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Nah, anak-anak, silahkan memperhatikan dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi, berkah dalam. Halo anak-anak. Nah, yang pertama kita belajar bahasa Indonesia ya. Anak-anak membaca terlebih dahulu bacaan di halaman 156 yang berjudul Persiapan Studi Wisata. Nah, di dalam sebuah cerita itu isinya apa saja ya anak-anak? Isinya ada 3. Yang pertama tentunya ada isi cerita. Dalam cerita tersebut menceritakan tentang apa saja. Nah, dalam cerita berjudul Persiapan Studi Wisata ini menceritakan tentang wisata Melati dan teman-temannya ke Taman Lalu Lintas. Kemudian yang kedua terdapat tokoh. Tokoh itu ada siapa saja dalam cerita tersebut. Di dalam cerita ini misalnya ada Melati, ada Bu Lilis, ada Adung. Nah, kemudian yang ketiga adalah latar. Latar itu dibagi menjadi 3, yaitu ada tempat, waktu, dan suasana. Nah, di cerita ini latar tempatnya adalah Taman Lalu Lintas. Kemudian waktunya di pagi hari dan suasananya tentu menyenangkan ya anak-anak karena sedang kegiatan studi wisata. Terus diulangi lagi, dalam sebuah cerita isinya ada 3, yaitu isi cerita, tokoh, dan yang terakhir adalah latar. Nah anak-anak, untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya silahkan anak-anak belajar PKN dan matematika bersama Bu Meta dan Bu Pat. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah belajar bahasa Indonesia dengan Bu Cindy ya. Nah, kita akan belajar PKN bersama Bu Meta. Tadi anak-anak sudah membaca bacaan yang berjudul Persiapan Studi Wisata. Nah, di situ tadi ada Bu Guru membagi tugas kelompok untuk membuat rambu-rambu lalu lintas. Nah, di kelompok Melati ada salah satu yang tidak mengerjakan, yaitu siapa tadi? Ada Adung yang tidak ikut mengerjakan tugas kelompok. Nah, setelah ditegur akhirnya Adung ikut mengerjakan tugas kelompok. Nah, Adung itu merupakan salah satu contoh sikap tidak bersatu di sekolah. Nah, kita akan belajar contoh-contoh lain tentang sikap tidak bersatu di sekolah. Anak-anak bisa membuka halaman 158 dan 159 ya. Kita kerjakan bersama-sama. Yuk, kita mulai dari soal nomor 1. Di situ ada pernyataan. Ketika mengikuti lomba cerdas cermat di sekolah, juru bicara tidak mendiskusikan jawaban dengan teman lainnya. Nah, akibatnya apa anak-anak? Akibatnya teman yang lainnya tidak tahu jawabannya. Lalu yang sebaiknya dilakukan apa anak-anak? Yang sebaiknya dilakukan adalah juru bicara harus mendiskusikan jawabannya dengan teman-teman yang lain. Oke, yuk kita lanjut lagi ke pernyataan nomor 2. Pernyataan nomor 2, salah satu anak dengan sengaja merusak hasil pekerjaan kelompoknya. Akibatnya apa? Akibatnya yang pertama akan dimarahi oleh Bu Guru atau Pak Guru, terus kemudian tidak mendapatkan nilai karena hasilnya tadi sudah dirusak. Lalu yang sebaiknya dilakukan adalah apa? Menasehatinya. Oke. Terus yuk ke pernyataan nomor 3. Saat melakukan diskusi kelompok, ada anak yang bermain-main dengan temannya. Akibatnya apa? Akibatnya teman-teman yang lain tidak dapat konsentrasi dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, yang sebaiknya dilakukan adalah kita harus menasehatinya. Oke. Terus yang keempat,
Pada saat lomba kebersihan kelas, ada anak yang sengaja membuang sobekan kertas di kolong meja. Akibatnya apa anak-anak? Kelasnya menjadi kotor. Yang harus dilakukan adalah menegurnya. Oke, yuk lanjut ke pernyataan nomor 5. Ketika mendapatkan giliran piket kelas, ada beberapa anak yang langsung pulang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan timbul rasa iri dengan teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain melakukan piket kelas dengan baik, tapi ada anak-anak yang pulang. Lalu yang sebaiknya dilakukan adalah mengingatkan teman-teman yang pulang tadi, menasihatinya agar mau melaksanakan piket kelas bersama-sama. Oke, anak-anak. Nah, pembelajaran PKN cukup sampai di sini ya. Akan dilanjutkan belajar matematika bersama Bu Par. Semangat belajar, Tuhan berkati. Selamat pagi anak-anak. Kalian tadi sudah belajar dengan Bu Cindy dan Bu Meta. Yuk perhatikan sekarang belajar dengan Bu Par tentang sudut. Nah, sebelum sudut anak-anak masih ingatkan ruas garis? Ya. Sekarang kita lihat apa itu sudut. Sudut itu pertemuan dua ruas garis. Di sini Bu Par membuat ruas garis AB dan ruas garis PD. Ada pertemuan menyilang. Di sini tengah-tengah ini ada titiknya. Nah, ini Bu beri nama titik E ya. Mana yang dinamakan sudut? Sudutnya itu yang ini sudut. Namanya sudut BED. Kemudian ini juga sudut. Namanya sudut apa? BEC. Ini juga sudut. Namanya sudut apa? AEC. Kemudian yang ini juga sudut. Namanya sudut apa? AED. Ya, pojok-pojok ini namanya sudut. Nah, sekarang kita akan menghitung sudut di sebuah bangun datar. Bu Par membuat 3 bangun, ya. 3 bangun ini, bangun yang pertama akan Ibu beri nama A, B, C. Yuk kita lihat. Kita lihat ada berapa sisi. Bangun itu dibatasi dengan sisi atau ruas garis ya. Ada berapa sisi atau ruas garisnya ini? Ruas garis AB atau sisi AB, kemudian sisi BC atau ruas garis BC, kemudian sisi AC. Ya, seperti ini namanya sisi. Sisi itu dibuat dengan ruas garis. Nah, banyak sisi ada berapa tadi? 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian ada berapa sudut? Tadi pertemuannya pas garis ya. Di pojok-pojok ini. Ini ada sudut. Sudut. Nah, sudutnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada berapa sudut? 3. Mau tahu sudut apa saja? Boleh menyebutkan sudut A, sudut A. Kemudian di sini sudut B. Kemudian di atas itu sudut C. Atau kalau sudut A itu nama lainnya sudut C A B. C A B. Namanya yang tengah sudut A. Kemudian yang sudut ini sudut B. Nama lainnya sudut A B C. A B C. Kemudian yang atas ini namanya sudut apa? A C B. A C B.
Ada berapa sudut anak-anak? 3 sudut. Kemudian dilihat salah satu sudut BAC atau CAD. Sudut ini adalah sudut siku-siku. Tahu nama sudut siku-siku? Itu besarnya 90 derajat. Nah, salah satu sudutnya berbentuk siku-siku. Sudut siku-siku. Nah, berarti nama bangun itu bangun apa anak-anak? Namanya bangun segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Lah, sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Dalam sudut di dalam segitiga ini besarnya beda-beda. Bisa anak-anak kalau mengukur dengan busur derajat. Ini Bupa hanya memberitahu dulu. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Kemudian ada segitiga dua, segitiga nomor 3. Apakah ini segitiga siku-siku? Yang nomor 3 apakah juga segitiga siku-siku? Nah, anak-anak periksa dulu. Salah satu sudutnya apakah ada sudut siku-siku? Iya, ini sudut siku-siku. Ini juga yang di atas sudut siku-siku. Berarti ini juga namanya segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku itu gambarnya tidak harus begini saja terus, tidak. Tetapi ada yang berbentuk seperti ini, ada yang berbentuk seperti ini. Ya, anak-anak. Nanti anak-anak bisa mengerjakan di buku tematik. Silahkan diperhatikan. Ada gambar persegi panjang, bangun datar segitiga sama kaki, ada persegi. Coba nanti diperiksa dan dikerjakan. Apakah anak-anak bisa? Bukan yakin anak-anak bisa mengerjakan. Semangat ya anak-anak. Terima kasih.